kasus mertua menantu. Masalahnya kalau anak ini adalah anaknya mama, anak mama, sedikit-sedikit ke mama, sedikit-sedikit ke mama. Jangan berpikir setelah menikah akan mudah meninggalkan mamanya. Enggak. Apalagi mamanya memakai sabda Tuhan. Ingat hukum Allah yang terkeempat, hormatilah orang tua. Kenapa ibu ingat? Seringkali memang sedih. Romo di satu sisi dia orang tua saya, di sisi lain ini istri saya, ini keluarga saya. Apakah dosa atau tidak? Saya tidak mengikuti kata-kata orang tua. Bapak Ibu ingat, perintah Allah, perintah keempat berbunyi, hormatilah orang tua. Tidak ikutilah kata-kata orang tua. Jadi Anda menghormati bukan berarti harus mengikuti kata orang tua. Karena orang tua belum tentu berbicara demi kebaikan keluargamu. Jangan-jangan orang tua pun berbicara karena terluka ditinggalkan oleh anaknya. Dan ingat toh, mertua itu sudah makin tua, gak ada pekerjaan lagi, semua diurusin, semua dipikirkan. Maka saya itu selalu ngomong kepada para mertua, ayo punya kegiatan, main macok lah, ayo gampang lah. Sampai tadi lucu di pengumuman 1 Petrus, ada ulang tahun gereja, pertandingannya main gaplek, semua orang langsung aktiflah, senam bersama lah, periksa kesehatan bareng-bareng lah, ngobrol bareng-bareng lah, sehingga ada aktivitas. Nah, yang berikutnya mari kita lihat di sini bahwa di dalam sebuah perkawinan, Amoris Laetitia pun dekretnya dan dokumen dari Bapak Suci berkata, seringkali kita memperlakukan perkawinan seperti memperlakukan barang. Jadi kalau sudah tidak menarik lagi, buang. Sudah tidak terpakai lagi, hilangkan. Nah, sedikit-sedikit putus. Next. Dan bahkan di dalam Amoris Laetitia, karena tuntutan sosial, ekonomi, membuat para anggota keluarga tidak akrab, kurang berkomunikasi. Orang tua sudah tidak bisa atur anak-anak lagi, diatur oleh anak-anak. Anak-anak mereka tantrum, disebutnya dalam istilah psikologis, nangisnya merengek. Orang tua kalah. Ya sudah, ayo, biar ribut, kasih handphone, biar tenang, main game. Kebablasan. Saya banyak menghadapi tantrum keponakan saya. Keponakan saya kalau saya pulang, mereka adalah apa? Pemeras pastur ego. Dia tahu pastur ini punya uang saku per bulannya. Jadi kalau bulan muda, saya datang ke rumah ayah, nengok ayah, dan adik keponakan saya langsung senang. Yeay, Romo datang, tapi mereka memeras saya. Tukang pala, premannya saya itu keponakan saya. Suatu saat saya datang, dan saya udah ngomong kepada keponakan saya, Romo gak punya uang, dadah. Gak apa-apa Romo, kami sudah dikunjungi Romo, bahagia kok. Kurang ajar keponakan saya, mulutnya manis sekali. Lalu saya ngomong, Romo mau ke Indomaret. Mau apa Romo? Mereka udah senang kan? Mau beli pulsa, titik, gak ada yang ikut. Lalu satu keponakan saya gendut, dia lucu, Romo, Pak di Romo, aku antar. Gak, nanti kamu pas cari es krim. Tidak Pak D, saya hanya khusus untuk mengantar Pak D. Betul Pak D, janji. Tidak akan cari es krim? Tidak Pak D, ayo saya antar. Langsung saya masuk ke Indomaret. Kalau Indomaret cari pulsa harus mesti banyak.
Saya kesimbannya, keponakan saya langsung lari ke tempat es krim. Saya diemin, dan dia pinter. Pak D, sudah lama keponakanmu ini tidak makan es krim, Pak D. Saya diemin aja. Dia makin keras, Pak D, berbelas kasihan pada keponakanmu, Pak D. Lalu singgahnya ngomong, Pak, itu anaknya mau es krim. Dia bener. Lalu saya dengan keras ngomong, maaf, itu bukan anak saya. Kebenaran saya langsung nangis. Masa seorang robot tidak ada cinta kasih? Nangis. Lalu saya pulang. Janjinya apa? Janjinya apa? Tidak cari es krim. Lalu keponakan saya, ya Allah, kan saya tergoda. Ya. Anak-anak sekarang sering tantrum, ngambek, nangis, dan mamanya udah gak tahan. Lihat kalau pelajaran gak bisa, susah, gak bisa, ini susah, gurunya belum ngajarin. Udah kesini mama yang beresin. Ya, mama yang beresin. Hati-hati, Anda mendidik anak Anda untuk masuk ke dalam kehancuran. Karena sedikit-sedikit mama, sedikit-sedikit mama, sedikit-sedikit mama. Saya sekarang sedih loh. Saya kemarin tinggal di Limpo, Karawaci, di Pauki. Anaknya perkawinan, yang datang mamanya ngurusin surat. Dia datang, Pastor, anak saya mau kawin. Udah bisa ngomong belum anaknya? Udah, Pastor. Anaknya datang ke sini bukan namanya. Ya. Oh, saya mau datang, ya udah jangan kawin. Saya mau repot. Kenapa kok harus Ibu yang mengurus? Karena tadi memang seorang ibu pun mungkin tadi punya bonding, ikatan yang kuat banget. Lalu yang lain lihat bisa terjadi kekerasan, alkohol, judi, narkoba, membuat orang menjadi kasar di dalam keluarga. Maka Bapak Paulus mengatakan apa? Ketegangan di dalam keluarga terjadi karena apa? Karena individualistis. Orang menikah tapi inginnya nggak mau repot, mau nikah inginnya tenang, nggak ada itu rumusannya. Maka saya tertarik sekali dengan kata-kata yang ini. Nah, I always thought love was shaped like a heart, but actually shaped like a cross. Perkawinan itu adalah memanggul salib. Perkawinan itu berat. Maka kalau Anda merasa bahwa hidup perkawinan Anda menderita, Anda sudah berada di jalan yang benar. Tuhan memberkati. Terima kasih. Jadi di dalam perkawinan tadi kita menyelesaikan sesi pertama dengan mengatakan bahwa kalau Anda sekarang hidup dalam perkawinan dan menderita, Anda sedang berada di jalan yang benar. Dan paling benar adalah apa? Anda tetap setia. Setia. Karena kesetiaan itu yang akan menjadikan penderitaan itu menjadi kemuliaan. Penderitaan itu akan menjadi sukacita. Nah, Bapak Paulus di dalam dokumen yang tadi kita lihat, Amoris Laetitia, mengatakan bagus, tidak ada keluarga sempurna, tidak ada keluarga jatuh dari surga terbentuk sempurna dan dikemas sekali bagi semua. Bahkan Bapak Paulus mengatakan Anda menikah dengan suami yang tidak sempurna, suami pun menikah dengan istri yang tidak sempurna, dan Anda pun punya anak-anak yang tidak sempurna, dan anak-anak pun punya orang tua yang tidak sempurna. Maka apa? Kita harus berkembang tahap demi tahap, berkembang
Jadi perkawinan itu justru mengembangkan kita. Jadi jelas ya Bu, bukan hanya mengembangkan badannya saja, mengembangkan batinnya, itu yang penting. Mari kita lihat apa hakikat perkawinan di dalam gereja Katolik. Di dalam gereja Katolik, perkawinan itu adalah proyeknya Tuhan. Maka karena perkawinan itu proyeknya Tuhan, setiap orang Katolik yang menikah dikenakan dua hukum. Satu, hukum sipil. Kedua, hukum ilahi. Hukum sipil itu ada catatan sipil. Hukum ilahi itu adalah hukum gereja. Maka kalau ada di dalam hukum sipil, boleh cerai, boleh. Tetapi di dalam hukum gereja tidak ada cerai. Di dalam hukum gereja, seperti yang Yesus katakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi gereja mengatakan bahwa yang mempersatukan Anda itu bukan karena Anda mau, demen banget, sayang banget, cinta banget. Allah pun mau. Allah menghendaki. Maka Allah menyatukan. Tidak pernah salah. Kalau jadinya hancur, jangan nyalahkan Tuhannya. Nyalahkan apakah kita yang merawatnya baik atau tidak. Saya menjadi pastor, bahagia banget, bahagia. Apalagi kalau pastor di paroki. Ibu-ibu pagi-pagi sudah datang promo. Ada Pak Penda, padahal di rumah untuk suaminya itu makanan dihangatkan untuk 7 hari. Untuk pasturnya selalu yang terbaru. Betul para romo, haleluya. Tidak hanya itu, jadi romo itu di mana-mana selalu dinomorsatukan. Saya itu kebetulan saya terkenal. Dan kalau saya terkenal, maka di mana-mana gratis. Romo, potret romo. Karena romo gak perlu bayar, sudah dibayar. Tahun itu saya tambah. Saya pernah ditanya retret dengan anak SD. Kalau kami retret anak SD itu tidak semuanya Katolik. Sekolah Katolik itu tidak banyak anak Katoliknya. Banyaknya Kristen, Buddha, Hindu, bahkan Muslim. Saya pernah memakai baju seperti ini. Lalu ada seorang anak kagum melihat saya. Dia lihat saya, dia langsung ngomong, ini Romo ya? Iya, Romo pemimpin gereja Katolik. Ya, saya pelayan gereja Katolik. Oh, saya Kristen Romo. Saya punya pelayannya pendeta namanya. Oh, ya, bagus. Lalu dia deketin saya lagi karena Romo katanya tidak menikah ya. Ya, apakah Romo homo? Normal. Normal. Ada yang jatuh cinta sama Romo. Banyak. Terus bagaimana Romo? Saya tolak. Kenapa ditolak Romo? Saya mau melayani Tuhan. Anak itu makin kagum melihat saya. Romo ini hebatnya, hidupnya untuk melayani Tuhan. Pasti nanti kalau mati masuk surga Romo. Terus saya berkata, belum tentu belum tentu Romo. Yang mengatur masuk surga itu Tuhan, bukan kita. Lalu anak itu berkata, kasihan ya kalau begini jadi. Saya malah ya, maksud lu apa sih? Ya kasihan Romo, sudah Romo itu berkorban
tidak menikah untuk melayani Tuhan, tapi nanti belum tentu masuk surga. Kan kasihan Romo. Lalu saya berkata, kampret, saya nggak kawin supaya tidak punya anak seperti kamu. Nyebelin. Jadi dia melihat bahwa jadi Romo itu supaya nanti dia masuk surga ya. Ya betul sih, tetapi bukan berarti saya pamrih. Enggak. Saya melakukan ini karena Tuhan sudah mencintai saya. Maka sama di dalam perkawinan, ini proyeknya Tuhan. Saya bahagia. Saya pernah ditanya, pastor kalau nanti di surga pastor boleh kawin lagi, apakah pastor mau kawin atau mau jadi pastor? Saya tetap jadi pastor. Kalau saya tanya pada Bapak Ibu, kalau nanti masuk surga, apakah tetap memilih pasangan yang sama? Langsung diinjak istrinya. Jadi kalau ini proyek Allah, kita harus sadar Allah itu mau memberkati kita lewat apa? Perkawinan. Maka nanti dilihat di dalam Morisés itu bagus banget. Yang kedua, keluarga adalah jalan kekudusan. Hidup keluarga itu jalan kekudusan. Bukan berarti dalam hidup keluarga jalan kekudusan berarti saya harus aktif di gereja pelayanan. Tidak, bukan seperti itu. Karena banyak pelayanan adalah sebuah pelarian. Karena males jengkel dengan pasangannya, sudah pelayanan saja. Nggak benar itu. Pelayanan harus bertolak dari keluarga yang baik, dari keluarga yang damai, bukan melarikan diri. Maka bagaimana Allah menguduskan kita? Justru Allah menguduskan kita dengan menghadirkan kelemahan pasangan Anda. Jadi kalau pasangan Anda itu nyebelin, bersyukurlah kepada Tuhan, saya jadi kudus. Kalau istri Anda cerewet, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan, syukur, ini yang membuat saya kudus. Kalau suami Anda tidurnya jangan diteriakin, dia sedang berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus. Hanya dia yang mengenal Tuhan. Dengerin aja. Anda baru parah lucu ya, kayak gitu. Saya racun mati. Betul. Anda kalau lihat suami tidur terus, Anda akan sayang. Betul, Anda dia lucu banget soalnya wajahnya, betul kayak bayi yang beli. Tapi itulah kekudusan. Anda tidak bisa tidur supaya apa? Anda mendoakan suami Anda. Jadi Anda tidur, Anda berdoa ke Tuhan, terima kasih untuk pasangan hidupku. Tapi kalau kau mau panggil Yesus, jadi lihat di dalam kehidupan Allah kuduskan kita lewat apa? Kelemahan pasangan kita. Itulah membuat kita bertahan, tidak? Nah, maka dari itu Gereja Katolik mengatakan perkawinan itu sakramen. Artinya saya hanya bisa menghadirkan Tuhan lewat diri saya, pribadi saya. Maka saya coba cek di sini, sudah Katolik berapa tahun? Berapa tahun sudah jadi Katolik? Sejak kecil? Belum. Oh, sudah tua. Saya muda. 2016. Kalau orang dibaptis, lambang penyelamatan kehadiran sakramen baptis lewat apa? Lambangnya
dibaptis pakai apa? Air comberan, selang pompa bensin, lewat apa? Oh, dicelupin. Air, betul? Air adalah lambang dari baptis. Kalau ekaristi, lambangnya apa? Hosti, bagus. Kalau perkawinan, apa lambangnya? Salah. Perkawinan lambangnya adalah pasangan Anda. Oh ya. Maka dalam perkawinan Anda berhadapan-hadapan kan? Saya, Eko, Jupiter untuk menjadi istri saya. Itu sakramen. Sakramen di situ bukan tukar cincin. Maka pernikahan tidak ada cincin, tidak ada apa-apa. Yang penting ada ucapan janji itu. Di situ sakramen. Maka saya menghadirkan Tuhan dengan hidup saya di dalam perkawinan, itulah sakramen.